Halo, nama saya Erlando Giovanni, saya dari kelas 9C. Saya kali ini akan menjawab soal nomor satu. Oke, jawaban yang nomor satu adalah perubahan adalah transformasi dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diharapkan di masa yang akan datang ke suatu keadaan yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Grace Natalio dari kelas 9C. Saya akan menjawab nomor 2. Menurut saya dan anggota lainnya, perubahan itu merupakan tantangan karena belum tentu semua perubahan di dunia membawa hal positif. Ada pula anak-anak Tuhan yang terpancing pada perubahan-perubahan buruk dunia yang membuat mereka menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, mari kita tetap teguh pada Tuhan dan memilah perubahan-perubahan yang ada di dunia. Contoh perubahan kecanggihan teknologi, yang pertama semuanya serba online, yang kedua kehidupannya semakin mudah, yang ketiga pergaulan semakin luas karena hanya menggunakan media sosial, yang keempat yang jauh bisa dekat, yang dekat bisa jauh, yang terakhir adalah bijak memanfaatkan teknologi untuk hidup yang lebih baik. Dampak positif dari perubahan adalah adanya kemajuan-kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan budaya. Contoh dampak positif perubahan di bidang komunikasi adalah mempermudah komunikasi kita dengan orang lain, bahkan dengan mereka yang tinggal di luar negeri. Jika di bidang agama, penyebaran informasi tentang setiap agama dapat dilakukan dengan mudah dengan internet. Di bidang kesehatan juga kita sangat terbantu dengan peralatan-peralatan medis yang canggih seperti MRI scan atau magnetic resonance imaging scan, yang juga menolong para dokter dan petugas medis untuk menemukan berbagai masalah di tubuh kita. Dampak positifnya terdapat di bidang transportasi yang membantu kita dapat segera mengunjungi keluarga kita di kota atau negara lain apabila. Berikutnya adalah dampak negatif. Dampak negatif dari perubahan yaitu dapat membuat orang mengabaikan aspek-aspek kehidupan seperti kepedulian terhadap sesama, kurang menghargai proses dan hanya menekankan hasil, bahkan telah menggeser peran Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam bidang informasi, dampak negatif yang dapat terjadi adalah dengan adanya berbagai informasi yang tidak 100% mengandung kebenaran, bahkan sebagian menyesatkan. Selain itu, dapat berdampak berkembangnya nilai-nilai moral yang kacau, karena munculnya industri pornografi yang dapat diakses baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Sebagai anak Tuhan, kita harus berpegang teguh padanya. Kita tidak boleh terpengaruh oleh perubahan-perubahan buruk dunia yang terjadi pada saat ini. Lakukanlah hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Selain itu, kita harus tetap taat pada perintahnya dan menjadi teladan bagi orang di sekitar kita. Nama saya Jonathan Bella. Saya akan mengerjakan tugas PPP. Soal yang saya kerjakan nomor 6. Soalnya adalah apa yang perlu kita rencanakan untuk menghadapi perubahan di waktu yang akan datang. Jawaban saya ada 3, yaitu memfilter setiap perubahan yang mengarah kepada kita, lalu memperbanyak ilmu agama, dan jangan mudah terpengaruh dengan hal yang tidak baik. Terima kasih.